Selamat pagi, perkenalkan nama saya Rosalina Fai dengan nomor induk mahasiswa 131-19007, Prodi Pendidikan Matematika, Universitas Katolik Widya Mandira. Saat ini saya ingin menjelaskan sedikit tentang pokok bahasan ke-8, yaitu perkembangan emosi remaja dari mata kuliah perkembangan peserta didik. Ada 8 pokok bahasan yang akan dibahas dalam materi ini, yaitu yang pertama, bagian A, pengertian emosi, B, jenis-jenis emosi, C, karakteristik emosi remaja, D, faktor-faktor yang mempengaruhi emosi, E, ciri-ciri kematangan emosi remaja, F, ciri-ciri ketidaksamaan emosi, G, cara-cara meredam emosi negatif, H, usaha mengembangkan emosi remaja. Pada bagian yang pertama ini, kita akan membahas tentang pengertian emosi. Secara sederhana, dapat dikatakan bahwa emosi adalah suatu keadaan kejiwaan yang mewarnai tingkah laku. Dapat juga dikatakan bahwa emosi adalah suatu reaksi psikologis yang ditampilkan dalam bentuk tingkah laku gembira, bahagia, sedih, berani, takut, marah, muak, haru, cinta, dan sejenisnya. Pada bagian yang kedua, kita akan membahas tentang jenis-jenis emosi. Dilihat dari sebab dan reaksi yang ditimbulkannya, emosi dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu yang pertama, emosi yang berkaitan dengan perasaan atau syaraf-syaraf jasmania, seperti perasaan dingin, panas, hangat, sejuk, dan sebagainya. Munculnya ini lebih dirasakan karena faktor fisik di luar individu, misalnya cuaca, kondisi, ruangan, dan tempat individu berada. Yang kedua, emosi yang berkaitan dengan kondisi fisiologis, seperti sakit, meriang, dan sebagainya. Munculnya disebabkan karena faktor kesehatan. Yang bagian ketiga, emosi yang berkaitan dengan kondisi psikologis seperti cinta, rindu, sayang, benci, dan sejenisnya. Munculnya karena faktor hubungan dengan orang lain. Kita akan masuk pada bagian pembahasan C, karakteristik emosi remaja. Remaja memiliki karakteristik yang berada ketika ia masih pada masa kanak-kanak maupun pada masa dewasa. Pada bagian yang pertama, emosi marah. Emosi ini lebih mudah timbul dibandingkan dengan emosi lainnya. Yang kedua, emosi takut. Emosi ini timbul ketika akan mengikuti ujian, sakit, kekurangan uang, rendahnya prestasi, tidak dapat pekerjaan atau kehilangan pekerjaan, keluarga yang kurang harmonis, tidak populer di mata lawan jenis, dan tidak dapat pacar. Pada bagian ketiga, emosi cinta. Emosi ini telah ada sejak masa bayi dan terus berkembang sampai dewasa. Pada masa bayi, rasa cinta diarahkan kepada orang tua, terutama pada ibu. Bagian D, faktor-faktor yang mempengaruhi emosi. Beberapa faktor penyebab yang menimbulkan emosi negatif tersebut, yaitu yang pertama, orang tua atau guru memperlakukan mereka seperti anak kecil yang membuat harga diri mereka dilecehkan. Yang kedua, apabila dihalangi membina akrab dengan lawan jenis. Yang ketiga, terlalu banyak dihalangi daripada disokong. Yang keempat, disikapi secara tidak adil oleh orang tua. Yang kelima, merasa kebutuhan tidak dipenuhi oleh orang tua padahal orang tua mampu. Yang keenam, merasa disikapi secara otoriter. Remaja nakal biasanya juga mengalami gangguan emosi yang menyebabkan mereka bertingkah laku nakal, seperti merasa tidak terpenuhi kebutuhan fisik mereka secara layak, merasa dibenci, disia-siakan, tidak mengerti, dan tidak diterima oleh siapapun, termasuk orang tua mereka, merasa lebih banyak dihalangi, dibantah, dihina, serta dipatahkan daripada didukung, disayangi, dan ditanggapi, khususnya ide-ide mereka. Semua ini dialami remaja dengan emosi negatif yang pada gilirannya terjadi gangguan-gangguan emosional yang
bergejala antara lain: yang pertama, depresi atau sedih yang mendalam. Yang kedua, mudah pingsan karena terlalu sensitif dan perasa, khususnya pada hal-hal yang menakutkan atau menyedihkan. Yang ketiga, mudah tersinggung dan sensitif. Yang keempat, sering cemas karena terlalu banyak memikirkan bahaya kegagalan. Yang berikut, sering ragu-ragu dalam memutuskan sesuatu. Bagian E, ciri-ciri kematangan emosi remaja. Remaja yang sudah mencapai kematangan emosi dapat dilihat dari ciri-ciri tingkah laku. Yang pertama, mandiri dalam arti emosional. Yang kedua, mampu menerima diri sendiri dan orang lain apa adanya. Yang ketiga, mampu menampilkan ekspresi emosi sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada. Yang berikut, mampu mengendalikan emosi-emosi negatif sehingga pemunculannya tidak impulsif. Yang berikut F, ciri-ciri ketidakmatangan emosi. Yang pertama, cenderung melihat sisi negatif dari orang lain, impulsif, kurang mampu mengendalikan emosi dan mudah emosional, tidak mampu menerima diri sendiri dan orang lain apa adanya, kurang mampu memahami orang lain dan cenderung untuk selalu minta dipahami oleh orang lain. Yang bagian berikut cara-cara meredam emosi negatif. Yang pertama, berpikir positif, mencoba belajar memahami karakteristik orang lain, mencoba menghargai pendapat dan kelebihan orang lain, introspeksi dan coba melihat keadaan diri tentang kejadian atau peristiwa yang terjadi. Bersabar dan menjadi pemaaf. Alih perhatian, yaitu mencoba mengalihkan perhatian. Yang berikut, usaha mengembangkan emosi remaja. Agar emosi positif pada diri remaja dapat berkembang dengan baik, maka orang tua maupun guru berusaha merangsang dan menyikapi dengan penuh kesabaran. Mungkin hanya ini yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat. Jika ada yang kurang, mohon komentar di bawah ini dan jangan lupa subscribe dan like. Terima kasih.